Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, semoga kalian sehat dimanapun kalian berada. Dan halo untuk kalian berdua. Gimana nih kabarnya teman-teman? Alhamdulillah baik ya. Selamat datang di podcast tempat saya hari ini. Kita akan bahas tentang isu-isu yang lagi viral pada waktu lampau. Nah, hari ini kita bakal bahas topik yang semakin penting di era digitalisasi pada saat ini, yaitu governance digital yang ada di Indonesia, di negeri kita tercinta. Kita juga bakal bahas salah satu kasus viral nih, yang cukup ramai, yaitu sistem layanan Dukcapil digital yang sempat error bikin netizen heboh, betul kan? Dan di sini saya tidak sendiri. Sebelumnya perkenalkan nama saya Febrian Maroma. Di sini saya sebagai moderator. Di sini juga ada teman-teman saya yaitu Salsa dan Mia. Halo teman-teman. Wah, topik kali ini sangat seru ya Rian. Wah, karena yang nih. kita ketahui governance digital sendiri sangat gencar di Indonesia saat ini. Betul tuh Kak Salsa. Aku juga excited banget nih untuk kita bahas, apalagi kita membahas kasus-kasus nyata yang ada di Indonesia yang baru-baru viral kan Bang Rian? Betul. Oke nih, kita akan mulai dari dasarnya nih Kak Salsa. Gimana sih menurut Kak Salsa terkait tentang apa sih sebenarnya governance digital itu? Baik, governance digital itu kalau kita ngomongin tentang governance digital teman-teman, kita itu ngomongin tentang cara pemerintah menjalankan fungsinya dan pelayanannya dengan menggunakan teknologi informasi untuk memudahkan pelayanan pemerintah. Oh gitu ya Kak. Jadi semacam pemerintahan versi digital gitu ya? Betul banget Rian, karena digitalisasi ini bukan di dokumen aja sih, lebih luas lah dari itu, mencakup tata kelola juga dan pelayanan publik digital juga. Terus misalkan contohnya tuh sekarang kita ngurus KTP tuh bukan langsung ke kantornya kan Rian, Betul. kita bisa mengaksesnya lewat portal online. Wah, ngeri ya pemerintah sekarang. Menarik banget ya Kak. Berarti ini bagian dari upaya menuju smart governance ya Kak? Ya betul, karena kita lihat di Indonesia sendiri pemerintah tuh udah banyak inisiatif loh Rian untuk ke arah sana. Misalnya dengan adanya program-program, contohnya ya program SPDE, yaitu sistem pemerintah berbasis elektronik, yang tujuannya ini untuk mengintegrasikan semua pelayanan publik secara digital. Wah, keren tuh. Kalau menurut Mia pribadi gimana tuh? Nah, tantangannya juga itu yang lebih besar itu soalnya digitalisasi bukan cuma soal teknologi, tetapi harus kesiapan SDM, infrastruktur, kebijakan, dan literasi digital. Kalau salah satunya itu belum siap, maka akan terjadi hasilnya itu timpang tindih. Betul, aku juga setuju kalau digitalisasi ini ada tantangan, tapi itu bukan menjadi penghambat lah ya. Kita harus mencari solusi untuk tantangan tersebut. Karena tantangan digitalisasi seperti yang dibilang Mia tadi, bahwasannya yaitu bukan hanya di teknologi tetapi harus kesiapan SDM. Jadi mungkin dari pemerintah harus melakukan edukasi untuk masyarakat agar program ini dapat terjalankan dengan lancar. Yes, betul tuh. Nah, ini mulai nyambung nih sama pembahasan kita nih Kak Salsa dan Kak Mia. Governance kan governance digital itu kan nggak bicara tentang inovasi, tapi kan juga soal risiko dan tantangannya tuh. Menurut Mia pribadi, tantangannya dari governance itu gimana ya? Tantangannya itu salah satunya itu Rian, mungkin bisa kita lihat di layanan Dukcapil digital Rian, bukan hanya di Dukcapil, banyak juga di instansi itu lain. Banyak tantangannya seperti di salah satu tuh Dukcapil juga, BPJS, mungkin instansi-instansi lainnya gitu ya. Wah, lebih menarik nih kalau langsung kita bahas tentang studi kasusnya gimana tuh? Ya, pasti lebih seru nih ya kan Kak? Kan Kak Mia tadi kan sudah bilang tentang kasus Dukcapil tuh. Gimana kalau kita kaitkan dengan kasus Dukcapil aja nih? Gimana tuh? Apalagi
Kak Mia juga pertama atau di awal juga bilang tentang kasus yang viral tentang Dukcapil. Kan di Dukcapil kemarin kan lagi viral tuh. Katanya sering error dan bahkan muncul isu kebocoran data penduduk. Menurut Mia pribadi gimana tuh? Nah, sebenarnya itu Rian, aplikasinya itu sudah dirancang oleh pemerintah agar masyarakat ini mudah untuk mengakses layanan kependudukannya sendiri, kayak EKTP, terus KK, terus akte kelahiran. Mereka itu bisa mengakses dari HP aja, tidak perlu kayak dibilang Kak Salsa tadi, tidak perlu lagi datang ke kantor. Jadi kayak buka HP, buka aplikasinya, ya udah kita bisa melihat data-data kita. Tapi banyak juga pengguna ngeluh aplikasinya tuh sering error, banyak sekali iklan-iklannya. Jadi kayak mereka tuh susah aja tuh, mempersulit jadinya. Apalagi mereka tuh susahnya juga kayak lupa password. Jadi mereka tuh susah di situ juga, Rian. Apalagi kita ini kan Gen Z-nya apalagi gen milenial ya. Mereka tuh sering kali lupa dengan passwordnya. Betul tuh Kak. Menurut Kak Salsa nih, gimana nih tanggapannya Kak Salsa dari yang Mia bahas tadi? Oh, soal kasus yang viral ya Mia, yang soal apa yang Mia bilang tadi? Sulitnya diakses ya. Itu aku juga pernah ngalamin loh. Waktu itu aku lagi mau ubah alamat di KK, tetapi karena susahnya diakses, aku tetap harus pergi ke kantor jadinya. Jadi mungkin kalian juga ngikutin nggak yang berita-berita yang viral soal kebocoran data, yang banyaknya KTP orang yang di media sosial ya, itu kan juga bahaya ya. Dan walaupun di Dukcapil sendiri sempat membantah dan bilang kalau data mereka itu aman, tetapi kan faktanya nggak gitu, di faktanya emang nggak gitu. Ya betul Kak, ngeri juga ya Kak kalau misalkan data kita nih pribadi kalau sempat bocor. Apalagi sampai dapat sama orang-orang yang nggak bertanggung jawab tuh, bisa-bisa data-data kita bisa dijadikan pinjol ataupun judi online, bisa bahaya tuh Kak. Wes. Nah betul banget tuh Rian, apalagi tuh kalau data kita bocor nih, pasti disalahgunakan, apalagi kayak Betul, data pribadi kita di M-Banking, pasti kayak spontan uang kita hilang 300 Betul. Terus misalnya kayak apalagi yang sekarang ini penipuan, mereka tuh sering kali ngirim-ngirim link. Pasti Kak Salsa tuh pernah ngalaminnya. Pernah, karena katanya kalau kita kalau kita tekan link itu bisa kesedot langsung M-Banking kita gitu. Dan kita harus lebih hati-hati lah ya teman-teman untuk menghadapi semua itu. Betul Kak, betul. Nah, kita kan udah bahas-bahas nih, udah dalam pembahasan kita ya kan. Kita bahas lebih dalam lagi gimana tuh teman-teman. Menurut kalian nih dari sisi governansi digital, di mana letak masalah utama kasus Dukcapil ini? Menurut Nia gimana? Nah, menurut analisa aku ya Rian, banyak sebenarnya masalahnya. Tetapi cuma beberapa lah yang aku sebutin ya. Boleh Kak, boleh. Yang pertama itu infrastruktur digital yang belum siap, servernya itu masih sering overload, masih sering error lah. Terus yang kedua itu koordinator antara instansi itu masih lemah Rian, sehingga data kita itu nggak sinkron. Terus yang ketiga itu transparansi dan komunikasi publik yang kurang. Saat sistem error, masyarakat nggak dikasih info yang jelas. Seharusnya nih pemerintah harus mengasih info-info yang jelas ya kan Rian. Betul. Nah, kalau menurut Salsa pribadi nih gimana? Kalau aku mungkin ngambil dari teori governansi digital ya, karena mungkin seharusnya pemerintah itu anak teori banget nih Kak. Iya, anak administrasi banget ya. Oke. Lanjut Kak. Karena seharusnya pemerintah itu menjamin transparansi serta keamanan data teman-teman. Tapi yang kita lihat ya di faktanya, keamanan data itu masih kurang lah dan belum sepenuhnya meyakinkan. Serta mekanisme pengawasan pun belum kuat. Jadi bisa dibilang masalah bukan cuma teknis ya Kak, tapi sistematik juga ya. Nah iya betul, ini bukan cuma soal aplikasi rusak ya, tapi soal perencanaan dan pengawasan yang kurang matang nih. Pemerintah harusnya punya sistem
uji coba. Apalagi apa namanya, sesuatu yang kita buat itu harus ada uji coba. Iya. Betul. Biar aman dan Kita tahu lah masalahnya itu gitu. betul banget Betul, tuh. betul. Dan manajemen resikonya sebelum aplikasi itu dirilis. Betul. Kalau Salsa pribadi gimana tuh? Yang kata Mia tadi itu bagus juga, dan yang paling penting itu governance digital itu harus melibatkan masyarakat sendiri, karena Betul. pelibatan masyarakat ini bahkan mempermudah pemerintah, karena kalau melibatkan masyarakat kita bakal lebih tahu lah apa permasalahan intinya. Jadi mungkin sebelum aplikasi atau program-program itu diturunkan itu bisa diperbaiki dahulu biar nggak banyak masalah pas digunakan oleh masyarakat. Betul. Terus apa namanya, kalau ada yang mudah ngapain Iya, diribetin betul. gitu. Sama kayak orang-orang ya Kak, kalau ada yang susah kenapa harus yang mudah? Ya, Yes. betul. Oke Kak, oke. Nah, kalau kita lihat dari sisi masyarakat nih, apa dampak dari gagalnya layanan publik digital kayak gini ya Kak Salsa? Kalau dari aku sih dampak paling besarnya pasti kepercayaan publik dong. Masa ya kamu udah kayak ngeliat itu, kalian percaya nggak lagi kalau kita udah tahu nih faktanya kalau data kita nggak aman? Masih percaya nggak untuk melakukannya dari portal online? Kalau aku pribadi sih enggak ya Kak. Ya itu karena keraguan masyarakat itu jadinya program itu tidak berjalan dengan lancar, sehingga dia langsung kayak manual lagi lah biar nggak ribet. Ya. Betul Kak, betul. Dan yang lebih bahayanya tuh munculnya kesenjangan digital. Bukan hanya kesenjangan kita aja ya, Iya, tetapi digital juga. Dan warga di kota mungkin bisa adaptasi, apalagi di kampung gitu ya kan. Mereka tuh sangat bukan minim sih, apa namanya, kayak susah belum mengakses diakses internet. iya, susah mengakses internet karena tuh pemerintah tuh belum sudah meninjau mungkin ya, tapi Itu belum kan, dilakukan Iya, belum gitu. ada pergerakan lah dari pemerintah. Iya, mereka malah tertinggal info-info dari info-info pusat atau kabupaten atau kecamatan. Jadi mereka agak susah gitulah, Rian. Dalam informasiannya. Ya, dalam informasi. Betul Kak, betul. Oh, jadi pemerintah ini kayak niatnya ingin mempermudah, tapi kalau nggak dikelola dengan baik bisa menjadi ancaman atau makin rumit ya Kak? Iya, Iya, betul betul. banget. Karena digitalisasi itu ibaratnya itu pisau bermata dua ya, kan? Yes. Jadi bisa bantu banget dan bisa juga melukai biar kalau nggak hati-hati gitu. Wah, ngeri. Oke, sekarang kita masuk ke bagian solusi nih. Jadi gini Kak, kita bayang-bayangkan aja dulu ya Kak. Iya. Misalkan nih Kak Salsa sama Kak Mia nih, kalau kalian dikasih kesempatan jadi bagian dari tim pembuat kebijakan publik digital pemerintahan nih, apa sih yang akan kalian lakukan? Kalau menurut aku nih, yang pertama itu perkuat infrastrukturnya dan keamanan, apa namanya itu, cyber ya. Iya. Ya, keamanan cyber. Itu makanya jangan mau kalah sama hacker. Hacker tuh lebih jago banget untuk apa namanya itu, mengakses data-data pribadi kita biar mereka bocor dan mereka melakukan hal-hal yang tidak kita mau gitu ya. Jadi pemerintah harus investasi di server yang kuat dan sistem keamanan yang berlapis-lapis biar data masyarakat itu nggak gampang bocor. Tapi bukan data masyarakat aja ya Kak Mia. Ada yang viral itu tuh data pemerintah juga bocor kan oleh Iya, betul hacker. banget itu. Wah. Semakin panjang nih. Masa kalah sama hacker gitu. Itu makanya pemerintah tuh harus menyewa hacker lah yang lebih manjur gitu biar data-data pribadi masyarakat Indonesia ini tidak bocor. Dan Karena lebih aman. kalau misalnya data masyarakat dan data Pemerintah sendiri, bocor tuh, aduh, gawat, kacau, bahaya. tuh. Dan aku mau nambahin juga sih, juga penting untuk meningkatkan literasi digital bukan hanya di masyarakat, karena masa cuma masyarakat aja, aparatur pemerintah juga harus kan, karena kan kalau dengan adanya masyarakat aja itu adanya kesenjangan antara pemerintah dan masyarakat. Betul. Kan? Ya betul. Karena banyak pegawai juga yang belum terbiasa terhadap sistem digital. Jadi bukan hanya masyarakat sih menurut aku yang harus
yang harus diedukasi tentang literasi digital, tetapi juga pegawainya. Betul banget tuh Kak. Tapi ada sih satu lagi yang harus kita kasih tahu kepada pejabat kan atau kepada pemerintah, evaluasi berkala. Oh iya. Jadi jangan nunggu aplikasi viral dulu dong eh baru diperbaikin. Ya. Astaga. Rian, zaman sekarang ini apa-apa viral, Viral, ya, ya, cepat betul. banget viral. Jadi tunggu viral baru diperbaikin tuh kan seharusnya tidak kayak gitu. Itu jadi kebiasaan buruk masyarakat juga ya. Seharusnya kan di semua instansi ada SOP kan. Cuma karena masyarakat melihat lambatnya respon dari pemerintah, jadi dia tuh memviralkan dulu baru pemerintah itu jalan lah untuk Iya. kasus itu. Betul. Padahal kan Bang Rian, ada loh di aplikasi, setiap aplikasi itu Iya. ada pengaduannya kan. Ada. Jadi tinggal adu aja, ngadu, Buat laporan. Buat laporan. Nah, buat pelaporan di aplikasi itu, biar nanti pemerintah bertindak gitu. So, mungkin untuk pemerintah sendiri mungkin lebih respon lah agar Lebih respon. program atau aplikasi lapor itu lebih berguna dan bisa dijalankan. Wah, menarik nih, menarik. Seru dan menarik nih pembahasan kita nih. Dan obrolan kita hari ini dari pembahasan sharing-sharing bareng sama Kak Salsa dan Kak Mia, belajar bahwa governance digital itu bukan cuma tentang teknologi tapi tentang tata kelola yang baik. Betul kan kakak-kakak? Betul. Mulai dari perencanaan, keamanan data, koordinasi sampai komunikasi publik, semua harus jalan bareng ya teman-teman. Kasus Dukcapil Digital jadi pelajaran penting buat pemerintah dan kita semua bahwa inovasi tanpa kesiapan bisa jadi bumerang. Benar banget. Dan semoga kedepannya digitalisasi di Indonesia sendiri makin matang ya teman-teman. Dan kita bisa lah menikmati layanan publik yang benar-benar efisien dan aman. Nah, dan semoga juga nih generasi muda, termasuk generasi kita, generasi Gen Z, Gen Z, ya zaman kan, now. generasi zaman now. Kayak kita ini harus kayak ikut berperan lah, berperan aktif gitu. Jadi warga digital yang kritis tapi juga konstruktif gitu. Masa iya kita Gen Z ya, masa diam-diam mulu Iya, gitu. betul. Kritis, berpikirlah kritis dan cerdas. Tidak, kita tuh harus kayak apapun masalahnya itu kita harus kritis. Tapi kayak haruslah untuk omongan kita tuh juga harus diatur juga lah, Iya. biar nggak salah omong. Yang sopan ya kak? Iya betul, yang sopan. Oke. Setuju sih dengan yang dibahas sama Kak Mia dan Kak Salsa tadi. Oke deh, terima kasih banyak buat Kak Salsa dan Kak Mia yang telah sering-sering ilmunya. Iya. Dan buat teman-teman semua jangan lupa dan ingat, jadi warga digital yang cerdas itu bukan pilihan tapi kebutuhan. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.